A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama tentunya kita mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Kita memuji atas karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, karunia yang sangat luar biasa banyaknya, yang tentunya kita maksimalkan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah, menggapai, mencari, bersemangat menggapai keridhaan Allahu Azza wa Jalla. Ya, meskipun sebagian jamaah ada yang berhalangan hadir, ya, tidak bisa hadir ke tempat kita, ya, tempat majelis yang mulia ini, tidak masalah, ya. Kita tetap berjalan, ya. Insyaallah dengan apa yang sedang kita lakukan ini itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan semoga menjadi amal kebaikan dan juga semoga menjadi bekal bagi kita, baik kehidupan di dunia saat ini ataupun untuk nanti ketika di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih membahas kajian tafsir Al-Quran, yaitu kita masih sampai pada surah Al-A'la, ya. Kita masih membahas surah Al-A'la. Maka pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, ya, yaitu ayat yang ke-9, ya, yaitu ayat yang ke-9. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita baca terlebih dahulu Al-Quran ini. Semoga Allah merahmati kita, merahmati kehidupan kita, keluarga kita, dan memberikan kebaikan kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat dari tilawah Al-Quran ini. Dengarkan kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a.
faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbihi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran ini. Semoga apa yang kita baca ini menjadi kebaikan, menjadi rahmat bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dimurkai Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah selesai membaca surah Al-A'la ya, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-19 ya. Maka pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita. Kita membahas ayat yang ke-9 ya. Ya insyaallah nanti akan berlanjut ke ayat selanjutnya ya, 9, 10 kalau cukup ya sampai 11 ya. Pada pertemuan kemarin ya, pada malam Jumat yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ayat yang ke-9 ini ya, di sini para mufassir kalau dalam tafsir yang kita baca ini, yaitu tafsir yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di, tafsir Taisirul Karim Rahman fi tafsir Kalamil Manan, itu berpendapat bahwa arti dari fadzakir in nafa'ati dzikra ya, ini in di sini adalah in
yang maksudnya adalah in syartiyah ya. Maka artinya fadzakir, maka berikanlah peringatan, in nafa'ati dzikra, jika peringatan itu bermanfaat ya. In nafa'ati dzikra. Ini adalah innya itu adalah in syartiyah ya. Kita kadang sering mendengar kata-kata syarat ya dalam bahasa kita. Misalnya ketika seseorang itu, misalnya anak kita lah, jadi kita ngomong kepada anak kita, kemudian anak kita itu mengikuti suatu ujian ya, kemudian kita kasih motivasi kepada anak itu, atau anak kita itu misalnya kita sedang melatih anak itu agar mau puasa gitu ya, agar mau puasa Ramadan ya, melatih agar dia itu terbiasa untuk puasa Ramadan. Maka kita berikan syarat kepada anak kita, misalnya wahai anakku ya, kalau kamu puasa penuh 30 hari pada bulan Ramadan tahun ini ya, maka kamu nanti akan saya kasih sepeda gitu ya. Maka kamu akan saya kasih sepeda. Syaratnya apa? Syaratnya puasa penuh 30 hari. Ya, ini adalah namanya syarat ya. Jika kamu puasa penuh 30 hari ya. Ya ini sama. Fadzakir, maka berikanlah peringatan, in nafa'ati dzikra, jika itu ya, jika itu maksudnya adalah jika peringatan itu bermanfaat ya. Ya termasuk Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala itu berpendapat demikian. Sedangkan kalau kita buka di tafsir lain berpendapat bahwa fadzakir in nafa'ati dzikra, jadi artinya in itu bukan syartiyah, bukan syarat, tapi dia adalah kata takkid ya, kata pengukuhan. Fadzakir, maka artinya fadzakir, maka berikanlah peringatan, berdakwalah, in nafa'ati dzikra, sesungguhnya ya, yang namanya dakwah itu bermanfaat ya. Fadzakir, maka berdakwalah, sesungguhnya dakwah itu adalah bermanfaat ya. Jadi yang pertama itu berdakwalah jika dakwah itu bermanfaat ya. Sedangkan yang kedua, berdakwahlah sesungguhnya dakwah itu bermanfaat ya. Nah dari sini oleh karena itu mat'u atau orang yang menerima dakwah itu, entah itu dia bisa mengambil manfaat ataupun tidak bisa mengambil manfaat, tetap dakwah itu tetap disampaikan ya. Orang itu entah itu dia mau menerima dari apa yang disampaikan ataupun tidak mau menerima, bahkan dia menolak, maka sesuai dengan ayat ini perintah untuk berdakwah itu tetap terus berlangsung ya. Ya meskipun ada orang ada rasa-rasa pesimis ya, ada rasa-rasa pesimis, wah dia nggak mungkin bisa menerima dakwahnya, dia tidak akan mungkin bisa menerima dakwahnya karena sudah berulang-ulang kali ternyata dia tidak bisa mengambil manfaat dari dakwah ini gitu. Ya meskipun ada hal demikian, tetap perintah untuk dakwah itu adalah tekanan kepada kita yang mengerti terkait dengan ajaran Islam. Oleh karena itu ya bisa jadi ketika ada orang berdakwah kemudian tidak bisa mengambil manfaat, ya bisa jadi oleh orang lain dia bisa mengambil manfaat dari dakwah orang lain tersebut ya. Jadi meskipun ada rasa pesimis ya, tetap ada kewajiban untuk berdakwah kepada mereka, meskipun kita tahu bahwa mereka itu tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang didakwahkan ya. Dan Nabi SAW pun demikian ya, beliau itu sudah berdakwah ya, sudah berdakwah siang malam, seluruh potensi beliau keluarkan ya. Ada waktu kesempatan untuk berbicara di depan orang ya, beliau gunakan. Ada harta beliau keluarkan, bahkan kemarin sudah saya jelaskan ya, dikisahkan beliau itu keluarkan beliau korbankan ya 300 ekor unta itu hanya diberikan hanya untuk kepada satu orang, dalam rangka apa? Agar orang itu mau menerima dakwahnya ya. Nah, ini hanya satu orang ya, beliau Rasulullah SAW punya harta, beliau keluarkan 300 ekor unta itu diberikan kepada orang itu agar orang itu mau menerima dakwahnya. Ya inilah Rasulullah ya, selalu bersemangat ya, meskipun rintangan itu selalu menghadang Abu Jahal
selalu menghadang ya. Beliau tidak tidak kemudian berhenti dari dakwahnya ya. Ketika berdakwah di Taif meskipun telah dilempari batu tapi beliau tetap tidak berhenti dakwahnya. Bahkan beliau selalu optimis ya. Ya, sebagaimana pribadi Nabi SAW digambarkan, karena Rasulullah SAW yuhibbul fi'lul hasan. Rasulullah SAW ya, dalam suatu hadisnya digambarkan itu yuhibbu fi'lul hasan, itu mencintai, menyukai optimisme, husnudzon kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi orang ketika didakwahi dia tidak mau menerima, bisa jadi perantara orang sesudahnya atau perantara orang lain, orang itu mau menerima dakwahnya. Nah, ini adalah lawan dari pesimisme ya, husnudzon ya. Kalau orang pesimisme ya dia akan berhenti, wah sudah didakwahi ternyata dia menolak, ya sudahlah berhenti ya. Akan tapi Rasulullah tidak demikian ya. Karena orang yang bisa mengambil manfaat dari dakwah ataupun tidak bisa mengambil manfaat dari dakwah tetap disampaikan ya meskipun orang itu menolak ya, bisa jadi besok dia mau menerima, besoknya atau menerima atau besok dan terusnya ya dikisahkan juga banyak kisahnya Rasulullah SAW ya. Ada seorang Yahudi yang dulu sangat membenci Rasulullah SAW ya, selalu menghina, selalu mencela, selalu menghalang-hali dakwahnya ya, terus-terusan, bahkan selalu meludahi Rasulullah SAW. Akan tapi beliau tidak pesimis dari orang Yahudi tersebut ya. Suatu ketika orang Yahudi itu sakit ya, dan sudah beberapa hari Rasulullah tidak bertemu orang Yahudi tersebut ya. Maka kemudian akhirnya Rasulullah bertanya-tanya kepada orang sekitarnya, di mana orang Yahudi ini? Dicari-cari, ternyata orang Yahudi itu sakit ya. Dan akhirnya yang pertama kali menjenguk orang Yahudi itu adalah Rasulullah SAW ya. Baru setelah dijenguk oleh Nabi ya, orang Yahudi itu mau mengikuti, menjawab, menerima dakwah Nabi SAW. Nah, dari sinilah akhirnya yang namanya dakwah itu ya tidak kenal berhenti ya, dan tidak kenal istirahat ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang diharapkan meskipun orang itu menolak ya, yang diharapkan itu tidak apa-apa. Yang diharapkan yang pertama tentunya adalah pahala ya, bukan yang lainnya, bukan balasan, bukan rasa terima kasih, bukan juga amplop ya kalau zaman sekarang, tapi semata-mata adalah balasan pahala di sisi Allah Ta'ala ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-72, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr ya, in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin ya. Fa in tawallaitum, sekiranya kalian itu berpaling ya, tidak mau menerima dakwah, tidak mau menjawab seruan ini, tidak mau menerima Islam ya, ditolak ya, fama sa'altukum min ajr, maka aku ya tidak mengharapkan kalian berikan balasan kepadaku. In ajriya illa 'ala Allah ya, sesungguhnya yang berikan balasan itu hanyalah Allah ya. In ajriya illa 'ala Allah ya, bahwa yang berikan balasan itu melainkan hanyalah Allah Ta'ala ya, bukan kalian ya. Kalian menolak, kalian mencela ya, enggak ada apa-apa. Yang saya cari adalah keridhaan Allahu Azza wa Jalla. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian dari seorang muslimin ya. Ya oleh karena itu meskipun dia menolak, meskipun dia tidak menerima dari dakwahnya, tetap dakwah itu tetap disampaikan ya. Karena tidak ada yang dicari melainkan hanyalah keridhaan dan pahala di sisi Allahu Azza wa Jalla. Kalau sekiranya dakwah itu dinilai dari dari diterimanya suatu dakwah ya, kalau sekiranya dakwah itu dinilai dari keberhasilan seorang dinilai dengan banyaknya pengikut ya, maka bagaimana terkait dengan hadis Nabi SAW yang Rasulullah SAW menceritakan ya, mengkisahkan tentang nabi yang dahulu itu berdakwah
ya. Nabi Nuh misalnya 950 tahun. Ya, selama itu beliau hanya mendapatkan pengikut yang tidak sebanyak Nabi, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan dalam suatu hadis dijelaskan yang cukup panjang, wan nabiyyu wa ma'ahu rujul warujulani wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Jadi Rasulullah SAW mengkisahkan tentang kejadian hari kiamat nanti, bahwa ternyata Nabi itu ketika berdakwah, ya, ada di antara mereka itu pengikutnya itu hanya 2 orang, ya. Kemudian ada di antara mereka para nabi itu pengikutnya yang menjawab seruan dakwah itu hanya 1 orang, ya. Bahkan ada dari para nabi itu yang berdakwah itu sama sekali tidak ada yang mau menjawab seruan dakwahnya. Dalam artian apa? Tidak ada sama sekali pun orang yang mau ikut dari dakwahnya Nabi, ya, dari dakwahnya Nabi tersebut, ya. Dalam artian, ya, meskipun mereka itu tidak punya pengikut sama sekalipun, ya, tidak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang mau menjawab, tidak ada yang mau mengikuti, ya, dakwahnya, ya tidak masalah, karena yang dicari adalah apa? Adalah keridhaan dan pahala dari sisi Allahu Azza wa Jalla, ya. Karena beban dakwah, ya. Dan ini bukan keberhasilan dakwah itu bukan karena yang namanya dakwah itu bukan dinilai dengan diukur, ya, tolak ukurnya bukan karena sebab banyak dan tidaknya suatu pengikut, ya, terhadap dakwah itu, akan tapi bagaimana orang itu menyampaikan atau tidak, ya. Kemudian manfaat yang kedua, yang pertama adalah karena dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah dan pahalanya, ya. Kemudian yang kedua adalah menunaikan kewajiban dakwah, ya, karena setiap kita, ya, itu mendapatkan beban dari Allah Ta'ala untuk berdakwah, ya, meskipun metodenya itu, ya, sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Meskipun yang namanya dakwah itu tidak harus berdiri, ya, di depan jamaah atau berdiri di atas mimbar atau seperti ini, ya. Dakwah itu, ya, bisa berbentuk apa saja. Bahkan kita menyuguhkan minuman teh kepada orang itu juga bisa bernilai dakwah, ya, ajakan, ya, bisa bernilai dakwah dan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala, ya. Bisa jadi, ya, kita suguhkan minuman teh, ya, orang itu akhirnya tertarik hatinya, terpaut hatinya, kemudian datang waktu azan, datang waktu sholat azan, ya, akhirnya orang itu ikut ke masjid. Nah, ini merupakan suatu dakwah meskipun tidak ada satu kata pun yang diucapkan, orang itu mengajak ke masjid, tapi dengan maksud memberikan hanya satu hal yang remeh tersebut, ya, orang itu ada minat untuk datang ke masjid, itu juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang ayat yang ke-9, ya. Maksud yang kedua, ya, yaitu fadzakir in nafa'atiz dzikra, maka berdakwalah, ya, sesungguhnya dakwah itu bermanfaat, ya. Makna yang kedua, ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, berserulah, menyerulah, berdakwahlah, sampaikanlah, karena menyampaikan itu adalah bermanfaat. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ini adalah gambaran terkait dengan sikap orang-orang yang mendapatkan seruan dakwah, ya. Ayat yang ke-9 dan ke-10 ini adalah ayat yang ke-10 dan ke-11, mohon maaf, ayat yang ke-10 dan ke-11. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, ya. Dua ayat ini adalah gambaran orang-orang yang mendapatkan seruan dakwah dalam bersikap itu seperti apa, ya. Maka digambarkan dalam ayat yang ke-10, sayadzakkaru may yakhsha, ya, bahwa orang yang bisa mengambil nasihat, orang yang bisa mengambil manfaat, orang yang bisa menerima dari dakwah itu adalah may yakhsha, orang yang
di dalam hatinya itu ada khosyah, ya, ada rasa takut, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi orang yang takut kepada Allah, maka dia bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang didakwahkan oleh orang, ya, dari apa yang didakwahkan oleh para dai, ya. Jadi orang yang ada di dalam hatinya itu adalah khosyah, yaitu rasa takut, maka dia yang akan menerima dakwah tersebut, yaitu, ya, terselip dalam hatinya itu rasa takut kepada Allah, ya, yang mana dia berpikir, ya, kalau sekiranya itu menolak dakwah, ya, sekiranya itu menolak dakwah, maka tentunya hal itu akan berakibat buruk untuk kehidupan selanjutnya, ya. Oleh karena itu dia dia menjawab dari seruan dakwah tersebut, ya. Dan ini orang-orang istimewa, ya. Orang-orang yang ada di dalam hatinya itu adalah rasa, di dalam hatinya itu ada khosyah, ada rasa takut kepada Allah, ya. Dia berpikir panjang, ya. Dia berpikir panjang bahwa kalau sekiranya dia itu menolak, maka justru hal itu akan berbahaya bagi dirinya, baik di dunia ataupun untuk kehidupan selanjutnya. Maka dia menerima dakwah, ya. Maka dia menyeru, maka dia menerima, bahkan dia berterima kasih, ya, dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang didakwahkan oleh para dai tersebut, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang istimewa, yang di dalam hatinya itu ada rasa khosyah, kemudian menerima dakwah tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Furqan ayat 73 terkait dengan manusia-manusia yang istimewa, yaitu ibadur rahman, hamba Allah, ya, manusia yang sangat spesial, ya. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-73 disebutkan salah satu karakter manusia yang spesial, salah satu karakter ibadur rahman, hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba Ar-Rahman, ya, yang spesial, itu disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 73, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summau wa umyana, ya. Orang-orang yang dzukiru biayati rabbihim disebutkan, ya, ketika jadi orang-orang yang mendapatkan seruan, ya, mendapatkan dakwah, menerima dakwah, ya, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, ya. Mereka tidak akan seperti orang yang summan wa umyana, ya. Mereka tidak akan seperti orang yang tuli dan buta, ya. Mereka ketika menerima dakwah, ketika menerima nasihat, ya, mereka tidak sebagaimana orang-orang yang tuli, ya. Orang yang tuli itu kan orang yang tertutup telinganya, ya, tertutup pendengarannya, ya. Jadi kalau ada seruan nasihat, ya, kalau ada seruan tentang agama, ada nasihat tentang Islam, kalau telinganya itu tertutup, ya, atau telinganya tuli, ya, bagaimanapun seruan atau ajakan Islam itu tidak akan diterima, ya. Ketika ada ajakan, ya, untuk datang ke majelis kajian, ya, kalau telinganya itu tertutup, ya, dia tidak akan mau menerima, ya. Bahkan mungkin dia akan menentang terhadap kajian-kajian, ya, akan menentang atau, ya, menolak terhadap hal itu, ya. Jadi salah satu sifat dari ibadur rahman, hamba Allah, itu ketika datang kepadanya itu seruan dakwah, ya, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, ya, dia selalu menjawab seruan itu dengan kebaikan, ya. Dia tidak menutup telinganya, ya. Tidak menutup telinganya, wa umyana, dan juga dia tidak buta, ya. Ya. Nah, itu adalah nasihat, ya, salah satu nasihat yang apabila sampai kepada seseorang yang benar-benar di dalam hatinya keistimewaan rasa takut kepada Allah
Azza wa Jalla, ya dia langsung menjawab seruan itu. Ya meskipun nasihat itu bentuknya apapun itu ya, bisa mungkin kalau di tengah kita yang saat ini adalah zaman teknologi ya, entah itu nasihat secara langsung ya, bertemu secara langsung, ataupun nasihat-nasihat yang tidak langsung ya, lewat media ya, lewat sarana apapun, rekaman-rekaman video yang isinya itu adalah dakwah ya, dia akan bahagia dengan seruan-seruan tersebut ya. Dia akan mudah menerima, dia akan bahagia, dia akan senang, dia akan ada kecenderungan kebaikan, mengarah kepada kebaikan tersebut ya. Karena memang dia nyaman terhadap dakwah ya. Ada potongan-potongan video ayat ya, atau ada potongan-potongan ngaji ya, imam Masjidil Haram membaca Al-Quran ya dengan merdunya, atau seorang yang mengaji Al-Quran ya dengan penghayatan yang sangat luar biasa sampai dia menangis kemudian dikirimkan, itu juga termasuk dakwah ya. Dia nyaman dengan hal itu, maka itu merupakan salah satu keistimewaan bagi orang tersebut bahwa dia adalah salah satu dari hamba Ar-Rahman, yaitu hamba Allahu Azza wa Jalla. Nah, dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-15 juga disebutkan, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun ya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, sesungguhnya orang-orang beriman ya dengan ayat-ayat kami, idza dzukiru biha, apabila diserukan, apabila dinasihati dengan ayat-ayat kami, mereka kharru sujjada ya, mereka itu tunduk kemudian menyungkur sujud ya. Wasabbahu, kemudian apa? Wasabbahu, dan bertasbih ya. Jadi ketika ada seruan dakwah ya, terkait dengan dakwah Islam ya, terkait dengan kajian-kajian ayat ya, terkait dengan kajian-kajian Islam ya, maka dia bertasbih kepada Allah ya. Tidak panas ya, tidak kepanasan ya, dia bertasbih alhamdulillah ya, tasbihnya subhanallah ya. Kata tasbih kan subhanallah. Wasabbahu bihamdi rabbihim, kemudian setelah bertasbih dia apa? Bertahmid ya, alhamdulillah. Dia menerima dengan senang, dengan lapang dada ya. Senang. Wahum la yastakbirun, dan dia tidak sombong ya. Dia tidak sombong. Ini adalah orang-orang yang dalam hatinya itu menerima terkait dengan dakwah, dia menerima terkait dengan ajakan dakwah ya. Dia senang dengan seruan dakwah tersebut ya. Senang, bahagia ya. Dia memuji Allah ya dengan tahmid ya. Dia memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah. Bahkan dia juga bertasbih ya, subhanallah. Wahum la yastakbirun ya, dan juga dia tidak sombong. Karena sudah masuki waktu Isya ya, monggo kita jeda dulu azan Isya. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Ya. Nah, ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-10 ini adalah gambaran orang-orang yang menerima dakwah ya. Orang-orang yang menerima dakwah itu mereka terima dengan penuh kegembiraan ya. Mereka terima dengan penuh memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayadzakkaru may yakhsha, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang memiliki di dalam hatinya itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang memang dalam hatinya itu ada rasa khasyah kepada Allah ya. Dia bahagia dengan adanya orang yang memberikan nasihat ya, kepadanya. Dia bahagia dengan adanya dakwah ya. Dia begitu terbuka dengan adanya dakwah yang sampai kepadanya ya. Ya, disebutkan tadi saya sebutkan dalam surah As-Sajdah ya, ayat yang ke-15 ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat kami ya, apabila diserukan terkait dengan ayat kami, kharru sujjadan ya, dia bersujud ya, dia tersungkur tunduk, wasabbahu, dan dia bertasbih bihamdi rabbihim, memuji Rabbnya,
wa hum la yastakbirun, ya, dia tidak menolak. Nah, ini ayat yang ke-10 ini adalah menguatkan pendapat yang kedua, ya. In nafa'atiz dzikra, ya, fadzakir in nafa'atiz dzikra, maka serualah atau berdakwahlah, sesungguhnya yang namanya dakwah itu bermanfaat, ya. Nah, kemudian ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terkait sikap atau gambaran orang yang kedua, ya. Gambaran orang yang kedua yang menerima yang sampai kepadanya dakwah itu sikapnya seperti apa, ya. Di ayat yang ke-11 digambarkan wa yatajannabuhal ashqa, ya. Dan orang-orang yang ketika mendapatkan nasihat, ya, yatajannabuha, dia menghindari, ya, al-ashqa, ya, al-ashqa. Al-ashqa ini artinya adalah paling celaka, ya. Al-ashqa itu artinya paling celaka, dan orang-orang yang paling celaka itulah orang-orang yang menghindari dari nasihat itu, ya. Jadi al-ashqa ini kan akar katanya itu dari syaqiyun, ya. Syaqiyun itu artinya celaka, ya. Sebagaimana kalau dalam bahasa Arab ada yang kita sering dengar, ya, takbir, ya. Kabbara yukabbiru, artinya besar. Akbar itu artinya paling besar, ya. Kalau kabir besar, kalau akbar paling besar, ya. Ya. Kalau ada shaghir artinya kecil, kalau asghar namanya paling kecil, ya. Ya, ini ada syaqiyun celaka. Al-ashqa artinya paling celaka. Orang yang paling celaka inilah orang yang dia menghindar, ya, dia tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat, ya. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat, ya, tidak bisa mengambil kebaikan dari nasihat itu bukan berarti dia tidak bukan berarti dia tidak tahu resikonya, akan tapi memang dia itu tidak peduli terhadap resiko dari tidak menerima dakwah itu, ya. Kalau orang yang pertama itu dia tahu resiko, kemudian dia menjawab dakwahnya, ya. Sedangkan orang yang kedua ini adalah orang yang benar-benar menolak, ya. Benar-benar orang yang menolak, ya. Dia bukan karena tidak tahu resiko, tapi memang dia menolak, ya. Dan penolakannya itu ya karena kalau kita lihat, ya, faktornya karena beberapa faktor, ya. Biasanya karena beberapa faktor. Maka paling tidak di sana ada beberapa faktor, ya, orang yang menolak dakwah, ya, dari seruan atau nasihat, ya. Yang pertama itu adalah karena kesombongan, ya. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surah As-Sajdah, ya, yastakbirun, ya, wahum la yastakbirun, dan mereka itu tidak sombong, ya. Orang-orang yang menolak nasihat itu biasanya yang pertama faktornya itu karena kesombongan, ya. Yang namanya sombong itu kan dia merasa lebih, ya, merasa lebih dari yang memberikan nasihat, ya. Bisa merasa lebih biasa mungkin karena merasa lebih berilmu, gitu, atau merasa lebih punya harta, gitu, atau bahkan merasa lebih punya pangkat yang tinggi ketimbang orang yang sedang berbicara, atau bahkan lebih dari itu, ya, yang lebih dari itu, ya, dia merasa lebih tua daripada orang yang memberikan nasihat, ya. Jadi faktor kesombongan ini sangat banyak, ya. Sombongnya itu bisa karena, ya, dia merasa lebih tua, dia merasa lebih berilmu, dia merasa lebih punya harta banyak, ya. Nah, itu adalah kesombongan, ya. Ketika seorang itu sombong, ada rasa sombong dalam hatinya, sombong itu kan merasa lebih, ya, merasa lebih sesuatu, ya, merasa lebih berilmu sehingga meremehkan orang lain, gitu, ya, dia sombong, ya. Nabi SAW yang diriwayatkan, hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, menggambarkan atau menjelaskan tentang apa itu sombong, ya. Beliau bersabda, al-kibru, sombong itu batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi,
meremehkan manusia, ya. Jadi inilah definisi sombong kata Nabi, ya. Sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, meremehkan manusia. Jadi kalau orang sudah meremehkan, ya, meremehkan kepada orang yang memberikan nasihat, itu sudah sombong, ya. Ya. Sudah pasti kalau orang itu meremehkan, dia akan pasti menolak, ya. Allah ini baru bocah kemarin, Allah ini kan dulu kan yang apa namanya, ganti popoknya kan aku, biasanya kayak gitu, ya. Ganti popoknya kamu itu aku, gitu. Ngomongnya itu kan sudah sombong kayak gitu. Allah kamu itu kan, oh saya sudah kuliah kamu baru kelahir gitu kan. Nah ini menunjukkan kesombongan usia gitu, ya. Atau misal saya itu sudah kuliahnya sudah sampai S3 gitu, ya. Oh, kamu baru lulusan SMA kemarin sudah nasihati sama orang yang ini, itu berarti dia merasa apa, sekolahnya tinggi, ilmunya tinggi, ilmunya banyak. Saya tuh sekolah sudah mana-mana, bahkan saya sudah sekolah sampai ke luar negeri, ya, entah itu di barat maupun di timur, sampai di tengah-tengah saya sudah, itu sudah ada kesombongan dalam dirinya kalau sudah sampai seperti itu, meremehkan orang yang baru kemarin memberikan nasihat, ya. Misalnya nasihatnya tuh sepele saja, ada apa namanya, misalnya nasihatnya sepele saja, ya, kalau apa namanya datang waktu sholat, ya kita ajak bareng-bareng sholat, ya dia masih nantilah gitu, merasa berilmunya lebih tinggi, atau mungkin merasa hartanya lebih banyak, gitu, ya. Nah, pokoknya banyak lah yang namanya kesombongan itu, bisa hartanya lebih banyak, bisa usianya lebih tua, bisa karena ilmunya lebih tinggi dan lain sebagainya. Intinya poinnya sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi, ya, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia. Orang kalau sudah sombong sudah pasti dia akan meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Kemudian faktor yang kedua biasanya, ya, menolak dari dakwah, ya, itu yang kedua itu adalah karena karena ketamakan atau kerakusan duniawi, ya. Jadi dia begitu tamak, dia begitu rakus, ya, begitu menggebu-gebu untuk menggapai sesuatu, ya, sesuatu dari dunia ini itu dipertahankan, ya, mati-matian, ya, untuk apa namanya menggapai duniawi, ya. Sebenarnya ada suatu kisah, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang munafik, ya. Seorang munafik itu bertetanggaan dengan seorang muslim yang benar-benar lurus, ya. Seorang munafik ini punya pohon kurma, dia tanam pohon kurma pas dekat dengan pembatas tanahnya milik seorang muslim, ya. Ketika pohon kurma ini sudah besar tinggi kemudian berbuah, ya, buahnya itu malah menjulur itu ke tanahnya tanahnya ke tetangganya seorang muslim ini. Kemudian buah dari pohon kurma itu berjatuhan, ya. Ketika berjatuhan, ya diambillah sama sama tetangganya seorang muslim ini, diambil, kemudian dimakan, ya, dikonsumsi, ya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya dikonsumsi, ya. Seorang munafik ini tahu dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya seorang muslim ini, dia marah besar. Kemudian akhirnya dia datang kepada Rasulullah, dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia lapor kepada Nabi atas apa yang dilakukan oleh tetangganya seorang muslim ini, ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dia, gitu, memberikan solusi kepadanya, ya. Setelah mendengar cerita panjang lebarnya, ya, maka Nabi berkata, fahal laka an u'tiyaka nakhlatan fil jannah badlaha, ya. Jadi Nabi menjanjikan kepada orang munafik ini, mau enggak Anda mengikhlaskan kurma yang telah dia makan, ya, beserta keluarganya, saya ganti, ya, dengan pohon kurma di surga. Jadi orang munafik ini diberikan solusi, kemudian diberikan
ganti oleh Rasulullah, ya. Mau nggak kamu ikhlaskan pohon kurma yang telah dimakan oleh tetanggamu itu, kemudian nanti akan saya ganti pohon kurma yang saat ini yang sudah dimakan itu dengan pohon kurma yang ada di dalam surga. Kira-kira kalau pohon kurmanya di surga, orangnya masuk surga nggak? Ya sudah pasti masuk surga, gitu. Nggak mungkin pohon kurmanya di surga, orangnya masih masuk neraka, itu nggak mungkin, gitu kan. Sudah pasti kalau Nabi mengatakan pohon, kamu punya kebun di surga, sudah pasti orangnya akan masuk surga, gitu. Nggak mungkin apa pohonnya di surga, orangnya malah masuk neraka, gitu kan. Ya ini luar biasa sekali ya. Nabi menjanjikan kepada orang munafik ini pohon di surga, ya. Mau nggak kamu ikhlaskan apa yang sudah dimakan oleh saudara ini, saya ganti pohon dengan satu pohon pohon kurma di surga. Nah, terus apa jawaban orang munafik ini? Dia mengatakan, ya naudzubillah ya, dia mengatakan abi uajilan bi'ajalan la af'al. Ya, dia malah mengatakan enggak, saya enggak mau, kata orang ini. Engkau ganti, wahai Nabi, engkau ganti dengan sesuatu yang tidak nyata, gitu. Sesuatu yang belum jelas fisiknya, katanya gitu. Engkau ganti yang belum ada fisiknya, ya kan? Kalau bagi orang yang nggak ada iman, ya, dia nggak percaya dengan surga, dia akan, ya mana buktinya surga itu, ya mana buktinya itu pohonnya, kan nggak jelas itu kan? Masih meragukan tentang akhirat, ya dia akan tolak gitu. Ya, makanya orang itu menjawab seperti itu. Enggak, saya nggak mau. Wahai Nabi, kamu ganti dengan pohon yang ada di surga. Surga masih belum jelas baginya. Bagi orang munafik belum jelas, ya. Maka kemudian akhirnya karena orang itu menolak ya dengan kencang, enggak, pokoknya saya mau ganti, ya. Saya mau ganti seperti apa yang telah dia makan, itu kan. Yang dimakan oleh dirinya dan dimakan oleh keluarganya dan anak-anaknya. Pokoknya mau ganti bagaimanapun juga saat itu juga, gitu. Wah, rame kemudian kejadian itu. Setelah kejadian itu rame, ya, terdengarlah sampai di telinganya Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Utsman tidak bergegas lama itu, karena Nabi menjanjikan dengan satu pohon kurma di surga. Apa yang dilakukan Utsman? Satu pohon kurma yang yang dimiliki orang Yahudi itu digadaikan dengan satu kebun kurma milik Utsman. Ya. Bayangkan saja, satu pohon kurma, ya, itu digadaikan dengan satu kebun kurma milik Utsman. Dan Utsman yang diharapkan adalah untuk apa? Mendapatkan satu pohon kurma di surga, ya. Allahu Akbar, ya. Luar biasa sekali. Demi untuk mendapatkan satu pohon kurma di surga, Utsman berani mengganti satu kebun pohon kurma itu, direlakan untuk orang Yahudi itu. Padahal ya kalau sekiranya diganti paling nggak seberapa, ya. Padahal ya yang dimakan pun juga nggak seberapa, tapi orang itu benar-benar menuntut, ya, benar-benar menuntut, ya. Yang namanya duniawi ini kan, orang itu menikmati kesenangan dengan kekayaannya itu kan nggak lama, ya. Ya paling lama usia yang dinikmati manusia itu ya paling bisa 100 tahun itu, ya. Tapi meskipun lama seperti itu, hartanya banyak, dia tidak bisa menikmati semua harta yang dia miliki, ya. Punya rumah 10, ya dia nggak bisa dia nggak bisa menikmati semua rumahnya 10 macam itu. Dalam satu rumah hanya dia punya kamar 5, itu aja dia tidak bisa menikmati 5 kamar secara bersamaan, itu kan enggak, ya. Atau mobil 5, dia nggak bisa menikmati 5 mobil berjalan, itu nggak bisa. Palingan gantian ini. Terbatasnya manusia, ya, tidak bisa menikmati semuanya, gitu. Ya, sekiranya orang itu benar-benar direlakan, ya, tentu dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, ya. Dia akan mendapatkan surga, tentunya mendapatkan pohon kurma di surga, ya. Nabi karena dia memang seorang munafik yang tidak percaya kepada
akhirat ya. Hanya covernya saja sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim, ya dia tolak mentah-mentah dengan kencang ya. Nah, ini adalah faktor karena ketamakan atau kerakusan dunia ya. Dia berani ya. Dia berani bikin rame ya, ya di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ketamakan duniawi atau kerakusan terhadap dunia ini ya banyak ya, yang bisa menyebabkan kehancuran atau fitnah ya terhadap seorang ya. Kemudian yang terakhir yang biasanya seseorang itu menolak dari ajakan nasihat, yang terakhir adalah karena sebab fanatisme. Ya, karena sebab fanatisme. Ini adalah kisah yang nyata yang sebagaimana terjadi pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat pamannya yaitu Abu Thalib ya, menghadapi sakaratul maut ya. Ketika menghadapi sakaratul maut ya, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung bergegas menuju rumahnya Abu Thalib. Ternyata ketika sampai sana itu sudah kedahuluan ya dua paman yang lain ya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ya. Ya dua pamannya yaitu siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini dua orang ini merupakan tokoh besar ya. Tokoh besar masyarakat Quraisy ya, masyarakat Mekah kan, ya ketika itu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung bergegas ya, berdiri di samping pamannya yaitu Abu Thalib ya. Beliau mengatakan ya, beliau menasihati panjang lebar ya. Di antara nasihatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu biha indallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah ya. Dengan kalimat ini saya bisa bersaksi, saya bisa berhujjah di hadapan Allah, saya bisa bersaksi di hadapan Allah ya. Ya. Kemudian Abu Thalib ya, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi itu menoleh ya ke saudaranya yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ya. Setelah menoleh ya, buru-buru si Abu Jahal itu mengatakan, atarghabu mil'an millati Abdul Muthalib gitu. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Maka si Abu Jahal itu mengatakan, wahai Abu Thalib ya, apa kamu enggak setia dengan agama bapakmu? Wahai Abu Thalib, kamu enggak suka dengan agama bapakmu? Dengan apa nada yang tegas ya. Maka Nabi terus mengulangi perkataannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku ya, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Ya aku tuh bisa bersaksi di hadapan Allah ya. Maka Abu Jahal terus mengulangi perkataannya ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib ya. Wahai Abu Thalib, apa kamu benci, apa kamu tidak suka agama bapakmu Abdul Muthalib ya. Terus seperti itu berulang-ulang ya. Begitu Abu Jahal menjawab, Nabi menjawab. Begitu Nabi menjawab, Abu Jahal menjawab, terus berulang-ulang hingga akhirnya datanglah kematian Abdul Muthalib dalam agama nenek moyangnya ya. Dan yang namanya fanatisme ini juga dapat menghancurkan dapat menghancurkan terkait dengan kebaikan ya. Dan fanatisme ini sangat banyak macam-macamnya, sebagaimana juga seperti halnya juga dengan kesombongan ya. Fanatisme itu bisa fanatisme daerah, fanatisme kusukuan ya, fanatisme sama-sama Temanggung Paraan, fanatisme sama-sama benderanya hijau ya, sama-sama benderanya kuning merah ya, sama-sama negara dari Indonesia ya, sama-sama dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu
untuk melembutkan hati agar menerima dakwah ya, senantiasa itu kita mempertebal rasa takut kita kepada Allahu Azza wa Jalla ya. Ketika kita benar-benar mempertebal hati kita dengan rasa takut yang sebenar-benarnya di hadapan Allah, maka kita akan mudah menerima nasihat ya. Kita akan mudah menerima dakwah ya. Kita akan mudah menerima hidayah ya. Jangan sampai sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh ayat yang kelima, ayat yang keenam ya, 5, 6, 7 ya. Di situ Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi Nuh itu berdakwah siang dan malam. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku itu telah berdakwah, aku telah menasihati kaumku lailan wa nahara, enggak kenal siang, enggak kenal malam, enggak kenal henti, terus berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Enggak ada satupun seruanku itu melainkan mereka itu tambah lari. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asar wastakbaru istikbara. Setiap kali aku tuh berdakwah, mengajak mereka, menasihati mereka agar supaya mereka itu mendapatkan ampunanmu ya Allah, mereka apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum, mereka itu jadikan tangan-tangan mereka itu fi adanihim, dalam telinga mereka. Jadi telinganya itu disumpeli gitu, ditutup ya. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asar wastakbaru istikbara. Ya, mereka malah semakin sombong ya, mereka malah semakin istikbar, semakin kesombongannya semakin besar gitu. Ya, itu adalah gambaran bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihissalam ya terkait dengan kaumnya yang menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam ya. Oleh karena itu ya tentunya agar kita mudah menerima nasihat ya, mudah ringan dakwah itu atau hidayah itu masuk ke dalam diri kita, sehingga kita bisa benar-benar semakin baik, bahkan kita mendapatkan kebaikan ya, pahala di sisi Allah ya, kita mempertebal rasa khosyah kita, rasa takut kita kepada Allahu Azza wa Jalla ya, sebagaimana disebutkan dalam surah ini ya, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-10 ya. Sayadzakkaru may yakhsha ya, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang ada dalam hatinya khosyah, rasa takut kepada Allahu Azza wa Jalla. Saya kira saya cukupkan dulu, ini sudah jam 8 kurang ya. Ya tadi mulainya telat nih. Saya kira apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya. Kebaikan itu atas pertolongan dari Allahu Azza wa Jalla, semua itu atas petunjuk darinya. Apabila kesalahan saya mohon maaf, saya minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.